Halo, nama saya Milen Krisna Asih, mahasiswa program studi bimbingan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Manado. Pada saat ini saya akan memaparkan biografi dari Dewi Sartika untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pendidikan dengan dosen pengajar Ibu Telma Tiwa dan Ibu Deklai Nainggolan. Dewi Sartika lahir pada tanggal 4 Desember 1884 di sebuah kota Bandung, tepatnya di Cicalengka, Jawa Barat. Dewi Sartika adalah seorang gadis yang turut tumbuh dalam barisan perjuangan kemerdekaan. Dewi Sartika juga merupakan pelopor kaum wanita setelah R.A. Kartini meninggal. Dewi Sartika memiliki cita-cita yang sama dengan R.A. Kartini, yakni memajukan pendidikan para wanita serta demi masa depan anak bangsa. Dewi Sartika lahir dari keluarga Sunda yang ternama. Ayahnya adalah seorang priai Sunda yang bernama Raden Rangga Soma Negara. Ibunya juga merupakan perempuan Sunda yang bernama Nyi Raden Ayu Raja Permas. Orang tua Dewi Sartika merupakan pejuang Indonesia yang terang-terangan menentang pemerintah Hindia Belanda. Hal tersebut mendapatkan hukuman keras dari pemerintah Hindia Belanda, sehingga harus diasingkan ke Ternate dan terpisah dari Dewi Sartika. Setelah kedua orang tua Dewi Sartika meninggal, Dewi Sartika diasuh oleh pamannya yang merupakan kakak kandung dari Nyi Raden Ayu Raja Permas, yaitu Pati Arya. Paman Dewi Sartika adalah seorang pati di Cicalengka. Dari pamannya lah Dewi Sartika meningkatkan ilmu pengetahuannya terkait budaya Sunda. Seorang asisten residen berkebangsaan Belanda juga telah mengajarkannya tentang budaya dan adat bangsa Barat. Kedua orang tua Dewi Sartika memang sudah mengenalkan pendidikan sejak ia kecil, meskipun hal tersebut bertentangan bagi perempuan. Ketika masih kanak-kanak, seringkali Dewi Sartika bermain peran menjadi seorang guru ketika seusai sekolah bersama teman-temannya. Dari situlah telah terlihat bahwa Dewi Sartika memiliki minat yang lebih terhadap dunia pendidikan. Ia juga memiliki kemampuan berbahasa Belanda. Menginjak remaja, ia mulai mengajarkan baca dan tulis kepada warga sekitar. Saat itulah Dewi Sartika berpikir agar anak-anak perempuan dapat memperoleh pendidikan yang sama. Tanggal 16 Januari 1904, Dewi Sartika mulai mendirikan sekolah impiannya. Kakeknya, Raden Agung A. Martanegara, dan seorang inspektur kantor pengajaran, yaitu Den Hammer, memberikan respon positif. Dewi Sartika akhirnya berhasil mendirikan sebuah sekolah untuk kaum perempuan yang bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Saat pertama kali dibuka, Sekolah Istri hanya memiliki murid wanita berjumlah 20 orang dengan 2 ruang kelas. Masyarakat yang mendaftar semakin hari semakin banyak, hingga ruang kepatihan Bandung yang telah dipinjam sudah tak cukup lagi. Sekolah pun dipindahkan. Perpindahan tempat juga merubah nama sekolah menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Tahun 1910, sejalan dengan kepindahan Sekolah Istri, Sekolah Keutamaan Istri resmi dibuka di gedung yang lebih luas. Tepat 2 tahun setelah perpindahan Sekolah Keutamaan Istri, wanita-wanita Sunda yang memiliki cita-cita yang sama dengan Dewi Sartika mulai berani mendirikan sekolah-sekolah untuk wanita. Hingga tahun 1912, jumlah sekolah istri mencapai 9 sekolah. Banyaknya sekolah perempuan di Sunda memunculkan kembali ide untuk mendirikan organisasi. Tahun 1913, organisasi Keutamaan Istri berdiri dengan tujuan untuk menaungi sekolah-sekolah yang telah didirikan di Tasikmalaya. Organisasi ini sengaja dibentuk untuk menyatukan sistem pembelajaran
dari sekolah-sekolah yang telah dibangun Dewi Sartika. Tahun selanjutnya, Sekolah Kotaman Istri merubah kembali namanya menjadi Sekolah Kotaman Perempuan. 25 tahun setelah pendirian sekolah istri, namanya pun berubah kembali. Ini merupakan kali terakhir perubahan nama dari sekolah yang didirikan Dewi Sartika. Tahun 1929, Sekolah Keutamaan Perempuan berubah menjadi Sekolah Raden Dewi. Pemerintah Hindia Belanda kemudian memberikan apresiasi dengan membangunkan sebuah gedung sekolah baru yang lebih besar dari sebelumnya. 2 tahun setelah mendirikan sekolah istri, tepatnya pada tahun 1906, Dewi Sartika ternyata telah menikah. Ia menikah dengan Raden Kanduruan Aga Surya Winata, salah seorang guru di sekolah Karang Pamulang yang menjadi sekolah latihan guru. Kesamaan visi dan misi Dewi Sartika dan Raden Kanduruan Aga Suryawinata menambah semangat Dewi Sartika. Tahun 1947, Belanda kembali melakukan serangan agresi militer. Seluruh rakyat pribumi, pejuang serta Dewi Sartika dan keluarga ikut melakukan perlawanan untuk membela tanah air, serta penduduk kemudian mengungsi untuk mempertahankan Indonesia. Dewi Sartika wafat pada tanggal 11 bulan September tahun 1947 pada usia yang ke-62 tahun di Tasikmalaya. Tepatnya saat berada di pengungsian, Dewi Sartika menghembuskan nafas terakhirnya. Pemakaman Cigagadon yang ada di Desa Rahayu, Kecamatan Cineam adalah makam Dewi Sartika. Usai perang agresi militer sekitar tahun 1950, makam Dewi Sartika dipindahkan ke Kompleks Pemakaman Bupati Bandung di Jalan Karanganyar, Bandung. Sesuai SK Presiden Republik Indonesia Nomor 152/1966, Dewi Sartika mendapat penghargaan sebagai pahlawan nasional. Tepat pada tanggal 1 Desember 1966, ketika Sekolah Keutamaan Istri berusia 35 tahun, ia mendapat gelar Order van Oranje Nassau. Dewi Sartika termasuk orang pertama yang berani berbicara tentang kesetaraan upah bagi pekerja perempuan dan masalah poligami. Ia mengkritik upah perempuan yang dibayar lebih sedikit ketimbang pekerja laki-laki. Jika kaum perempuan melakukan pekerjaan yang sama besar dengan lelaki, ia berhak mendapatkan upah yang sama besar pula dengan kaum lelaki. Serta perkawinan di bawah umur dan poligami adalah bentuk kemunduran suatu masyarakat. Mimpi Dewi Sartika untuk menjadikan wanita berpendidikan telah tercapai. Ia juga ingin agar seluruh wanita dapat menjadi wanita yang baik dan mendapat pendidikan dengan selayaknya. Dari biografi Dewi Sartika, kita dapat memperoleh banyak sekali ilmu dan teladan yang dapat kita ambil. Salah satunya adalah keikhlasan. Dewi Sartika baru mendapat gelar pahlawan 19 tahun setelah ia meninggal. Ia sama sekali tak pernah mengharapkan gelar itu, karena Dewi Sartika melakukannya dengan ikhlas. Dari biografi Dewi Sartika juga, kita dapat mengetahui bahwa perjuangan beliau sebagai pahlawan nasional berbeda dengan pahlawan nasional lainnya. Kebanyakan pahlawan berjuang dengan mengangkat senjata dalam medan perang. Dewi Sartika tidak, ia berjuang melalui pendidikan. Ia mampu menginspirasi perempuan Sunda lainnya yang memiliki cita-cita yang sama. Bahkan ia mampu menginspirasi perempuan yang ada di Indonesia. Perjuangan Dewi Sartika sangatlah berarti, terutama untuk kita kaum perempuan. Dengan semangat kegigihan dan ketulusan hatinya untuk membangun masyarakat negeri Indonesia, sekolah yang didirikannya sebagai sarana pendidikan kaum wanita hingga masa kini. Bahkan nama Dewi Sartika digunakan sebagai nama jalan di mana sekolahnya berada.
Saya memilih tokoh pendidikan Dewi Sartika karena Dewi Sartika adalah seorang sosok perempuan yang memiliki semangat juang yang sangat tinggi serta memiliki jiwa kegigihan yang besar, dan Dewi Sartika adalah perempuan yang sangat cerdas dengan pemikiran yang terbuka, bahkan mempunyai hati yang tulus memperjuangkan hak kaum wanita dalam dunia pendidikan. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang biografi Dewi Sartika, dan terima kasih.